Bayangkan ini, kamu sedang menyukai seseorang. Setiap kali dia butuh sesuatu, kamu langsung sigap. Dia bercerita sedikit, kamu dengarkan dengan sepenuh hati. Dia minta bantuan kecil, kamu langsung turun tangan. Kamu ingin dia tahu bahwa kamu peduli, bahwa kamu tulus, dan kamu bukan orang yang main-main. Tapi, perlahan kamu sadar, dia mulai jarang membalas pesanmu. Responnya semakin singkat. Bahkan kadang dia terlihat sibuk. Tapi entah kenapa, kamu merasa dia masih aktif membalas orang lain. Dan di titik itu, kamu mulai bertanya-tanya, kenapa, ya? Padahal saya sudah kasih perhatian penuh. Nah, disinilah banyak orang salah langkah. Mereka berpikir semakin besar perhatian yang diberikan, maka semakin besar pula kemungkinan orang itu membalasnya dengan perasaan yang sama. Padahal, dalam kenyataannya, justru sering terjadi kebalikannya. Semakin kamu terlihat terlalu tersedia, semakin kamu kehilangan nilai di mata orang yang kamu sukai. Ini bukan tentang manipulasi, tapi tentang dinamika alami manusia. Kita cenderung tidak menghargai sesuatu yang terlalu mudah kita dapatkan. Makanya, hari ini saya ingin membahas satu hal penting, bukan sekadar tentang cinta, tapi juga tentang harga diri, keseimbangan emosional, dan cara membangun daya tarik yang dewasa. Karena kalau kamu terus memberikan semua perhatian tanpa arah, kamu bukan sedang membangun hubungan, kamu sedang kehilangan dirimu sendiri sedikit demi sedikit. Jadi, sebelum kamu berpikir bahwa cinta itu soal memberi tanpa batas, mari kita bahas secara logis. Kenapa memberi semua perhatian justru bisa membuatmu tidak dihargai, dan apa yang seharusnya kamu lakukan agar tetap menarik, berwibawa, dan tetap punya nilai. Kamu tahu, dalam hubungan, entah itu hubungan romantis, pertemanan, atau bahkan interaksi sosial biasa, perhatian itu memang penting. Tapi yang sering dilupakan adalah, perhatian punya nilai ketika diberikan dengan kesadaran, bukan dengan kebutuhan. Masalahnya, banyak orang memberi perhatian bukan karena ingin berbagi energi positif, tapi karena ingin mendapatkan balasan. Ingin diterima, ingin dianggap istimewa, dan tanpa sadar, mereka berubah menjadi seseorang yang menggantungkan harga dirinya pada respon orang lain. Saya sering melihat fenomena ini di sekitar kita, terutama di era media sosial sekarang. Ketika seseorang tidak membalas pesan dalam beberapa jam saja, kita langsung merasa ditolak. Padahal, bisa jadi dia hanya sibuk. Tapi karena kita sudah terlalu invest secara emosional, kita jadi mulai gelisah, mulai overthinking, dan akhirnya melakukan hal yang ironis, memberi perhatian lebih banyak lagi, berharap ada respon balik. Kita mulai kirim pesan lebih sering, lebih panjang, lebih cepat. Padahal, justru disitulah daya tarik kita mulai menurun. Kenapa begitu? Karena manusia punya mekanisme psikologis alami. Kita menghargai sesuatu yang terasa langka. Semakin sesuatu terasa mudah, semakin rendah nilai persepsinya. Dan ketika kamu memberi semua perhatian tanpa batas, kamu sedang membuat dirimu terasa terlalu mudah diakses. Kamu seperti buku terbuka yang bisa dibaca kapanpun tanpa usaha. Padahal, manusia cenderung tertarik pada sesuatu yang punya kedalaman, yang tidak langsung terbaca hanya dari permukaan. Kamu mungkin berpikir, tapi kalau saya menahan perhatian, apa itu tidak berarti saya dingin atau tidak tulus? Tidak, sama sekali tidak. Ada perbedaan besar antara menjadi dingin dan menjadi bernilai. Orang yang dingin menolak koneksi. Tapi orang yang bernilai tahu kapan harus memberi dan kapan harus menjaga ruang untuk dirinya sendiri. Perhatian yang bernilai lahir dari keseimbangan, bukan dari rasa takut kehilangan. Bayangkan kamu punya segelas air. Kalau kamu menuangkannya habis ke dalam gelas orang lain, kamu memang terlihat dermawan, tapi setelah itu kamu kehausan sendiri. Dan orang yang menerima air itu pun belum tentu menghargainya, karena baginya, air itu datang terlalu mudah. Tapi kalau kamu hanya menuangkan secukupnya, dengan jeda, dengan rasa sadar, setiap tetesnya akan lebih bermakna. Begitu juga dengan perhatian. Kalau kamu memberikan semuanya sekaligus, kamu kehilangan kendali atas energimu sendiri. Tapi kalau kamu memberi dengan ritme yang seimbang, kamu justru menciptakan ruang yang membuat orang lain ingin mendekat, penasaran, dan menghargai kehadiranmu. Perhatikan perilaku orang-orang yang terlihat karismatik. Mereka tidak terburu-buru membalas pesan, bukan karena sombong, tapi karena mereka punya hidup yang penuh makna di luar interaksi itu. Mereka punya tujuan,
rutinitas, dan prioritas yang jelas. Mereka bukan bergantung pada validasi orang lain untuk merasa berharga. Dan itulah yang membuat mereka menarik. Karena seseorang yang tidak butuh validasi, justru terlihat paling berharga. Sekarang saya ingin kamu refleksikan ini. Kapan terakhir kali kamu memberi perhatian bukan karena ingin dibalas, tapi karena memang ingin memberi dengan sadar? Kapan terakhir kali kamu berhenti sejenak dan bertanya, apakah orang ini memang layak mendapatkan semua energi emosionalmu? Pertanyaan itu penting, karena kadang kita memberi terlalu banyak pada orang yang bahkan tidak berusaha memahami kita. Kita memberi segalanya, sementara dia hanya memberi setengah hati, atau bahkan hanya menerima tanpa peduli. Dan disitulah kamu harus mulai belajar satu hal penting, mengelola distribusi emosimu. Mengelola emosi bukan berarti kamu harus berhenti peduli. Tapi kamu harus tahu siapa yang benar-benar pantas menerima perhatianmu. Karena perhatian itu adalah bentuk energi. Dan energi yang salah arah bisa membuatmu kelelahan tanpa hasil. Ketika kamu selalu menjadi pihak yang selalu ada, lama-lama orang lain tidak akan merasa butuh. Mereka tahu kamu tidak akan pergi. Mereka tahu kamu akan selalu kembali. Dan ketika rasa takut kehilangan itu hilang, mereka mulai mengambilmu sebagai sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang berharga. Itu sebabnya, hubungan yang sehat bukan dibangun dari satu pihak yang memberi terus-menerus, tapi dari dua pihak yang saling menjaga keseimbangan. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Langkah pertama, beri ruang. Jangan buru-buru membalas pesan. Jangan selalu jadi yang pertama menyapa. Bukan karena kamu ingin bermain tarik ulur, tapi karena kamu sedang belajar menghargai waktumu sendiri. Saat kamu berhenti bereaksi secara impulsif, kamu memberi sinyal bahwa hidupmu tidak berputar hanya di sekitarnya. Langkah kedua, fokus pada diri sendiri. Kembangkan kegiatan yang membuatmu merasa hidup tanpa harus tergantung pada perhatian orang lain. Olahraga, baca buku, kerja, belajar, atau berkarya. Semakin banyak energi yang kamu arahkan ke hal-hal produktif, semakin tinggi nilai pribadimu. Dan percayalah, ketika kamu punya kehidupan yang bermakna, orang lain akan tertarik secara alami, tanpa kamu harus berusaha keras mencarinya. Karena faktanya, daya tarik sejati tidak muncul dari seberapa banyak perhatian yang kamu berikan, tapi dari seberapa kuat kamu berdiri di atas nilai dirimu sendiri. Orang bisa mencium energi seseorang yang tahu arah hidupnya. Itu bukan teori romantis, itu kenyataan psikologis. Kamu pernah lihat seseorang yang biasa saja secara fisik, tapi entah kenapa terlihat menarik? Biasanya, itu karena mereka memancarkan energi tenang, percaya diri, dan tidak bergantung. Mereka tidak terburu-buru. Mereka tahu kapan harus hadir, dan kapan harus mundur dengan elegan. Itulah kekuatan dari tidak memberikan semua perhatianmu sekaligus. Salah satu hal paling menarik tentang manusia adalah, kita selalu tertarik pada sesuatu yang membuat kita merasa harus berjuang sedikit lebih keras. Semakin kita merasa perlu berusaha untuk mendapatkan sesuatu, semakin tinggi nilai yang kita berikan padanya. Itulah sebabnya seseorang yang terlalu mudah diakses seringkali kehilangan pesonanya, bukan karena dia kurang baik, tapi karena dia terlalu aman untuk dikejar. Ada istilah dalam psikologi sosial yang disebut reward uncertainty, yaitu keadaan di mana seseorang tidak bisa memprediksi apakah usahanya akan berbuah hasil atau tidak. Aneh memang. Tapi penelitian menunjukkan bahwa otak manusia justru lebih aktif ketika kita berada di posisi tidak pasti. Itu sebabnya seseorang yang kadang hadir, kadang tidak, bisa jauh lebih menarik daripada yang selalu ada setiap saat. Bukan karena kita menyukai drama, tapi karena ketidakpastian memicu rasa penasaran, dan rasa penasaran adalah akar dari ketertarikan. Pernahkah kamu merasa semakin penasaran ketika seseorang tidak langsung membalas pesanmu? Padahal kamu tahu dia sedang online? Otakmu mulai berputar. Dia kenapa ya? Apakah saya bilang sesuatu yang salah? Atau mungkin dia sibuk? Semua kemungkinan itu menciptakan emosional loop yang membuatmu semakin terikat. Dan di sisi lain, kalau seseorang selalu langsung menjawab, selalu siap, selalu iya, maka otakmu berhenti penasaran. Kamu merasa aman, dan ironisnya, aman seringkali terasa membosankan. Jadi ketika saya mengatakan, jangan kasih dia semua perhatian, saya tidak sedang mengajak kamu untuk menjadi dingin atau pura-pura cuek.
Saya sedang mengajak kamu memahami ritme psikologis ketertarikan manusia. Karena di dunia nyata, terlalu mudah didapat seringkali sama dengan tidak dihargai. Coba lihat bagaimana orang memperlakukan hal-hal yang mereka dapatkan dengan mudah. Misalnya hadiah gratis dari promo. Biasanya, kita tidak terlalu menjaganya. Tapi sesuatu yang kita perjuangkan dengan waktu, tenaga, dan emosi, kita jaga sebaik mungkin. Prinsip itu juga berlaku dalam hubungan. Kalau kamu terus menjadi orang yang selalu siap mendengarkan keluhannya, selalu memberi solusi, selalu datang ketika dia butuh, sementara dia tidak pernah melakukan hal yang sama untukmu, maka hubungan itu mulai kehilangan keseimbangan. Kamu bukan lagi orang yang istimewa, tapi orang yang tersedia. Dan tersedia bukan berarti dihargai. Kamu seperti latar belakang yang selalu ada, sampai akhirnya kamu tidak terlihat lagi. Makanya penting untuk memahami bahwa perhatian yang bernilai lahir dari batasan yang sehat. Batasan itu bukan tembok, bukan cara menjauhkan diri, tapi pagar yang menjaga agar kamu tidak kehilangan arah emosional. Batasan membuatmu tetap punya ruang untuk tumbuh, berpikir, dan menilai. Apakah hubungan ini berjalan dua arah, atau hanya satu pihak yang berjuang? Sekarang coba kamu pikirkan. Apakah kamu memberi perhatian karena kamu peduli? Atau karena kamu takut kehilangan? Kalau alasannya adalah yang kedua, maka perhatianmu tidak lagi tulus. Itu sudah menjadi bentuk kecemasan terselubung. Dan orang lain bisa merasakannya. Mereka bisa mencium energi, butuh, itu, bahkan tanpa kata-kata. Dan ketika seseorang merasa kamu terlalu membutuhkan mereka, mereka secara naluriah akan menarik diri. Kamu tahu kenapa orang-orang dengan harga diri kuat justru terlihat menarik? Karena mereka tidak takut kehilangan. Mereka tahu, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Mereka sadar bahwa nilai diri mereka tidak bergantung pada siapa yang datang atau pergi dari hidupnya. Dan karena mereka tidak takut kehilangan, mereka bisa memberi perhatian dengan cara yang ringan tapi bermakna. Tidak berlebihan, tidak menuntut. Itu yang membuat mereka berwibawa. Saya pernah berbicara dengan seorang teman yang baru saja melalui hubungan yang rumit. Dia bilang, saya udah kasih semuanya, tapi kok dia malah pergi? Dan saya jawab dengan tenang, mungkin karena kamu terlalu ingin membuktikan sesuatu yang seharusnya sudah kamu sadari, bahwa kamu layak dicintai tanpa harus memaksa perhatianmu diterima. Kadang, kita lupa bahwa cinta yang sehat tidak perlu pembuktian berlebihan. Kalau seseorang tidak bisa melihat nilaimu dari ketulusanmu yang wajar, maka bahkan jika kamu beri segalanya, dia tetap tidak akan benar-benar menghargainya. Jadi bagaimana cara menyeimbangkan antara memberi perhatian dan menjaga nilai diri? Pertama, belajarlah membaca energi. Amati bagaimana seseorang memperlakukanmu. Kalau kamu selalu yang memulai percakapan, sementara dia jarang berinisiatif, berarti keseimbangannya sudah timpang. Kalau setiap kali kamu sibuk, dia tidak peduli, tapi ketika dia butuh, kamu harus selalu ada. Itu tanda bahwa kamu sedang menjalankan hubungan yang tidak seimbang. Kedua, hormati waktumu sendiri. Waktu dan perhatianmu adalah dua hal paling mahal di dunia. Jangan sembarangan memberikannya pada orang yang tidak menghargainya. Gunakan waktumu untuk bertumbuh. Bangun sesuatu yang membuatmu bangga, bahkan ketika tidak ada siapapun yang melihat. Ketika kamu punya arah hidup yang jelas, kamu akan secara alami memfilter siapa yang pantas ada di sekitarmu dan siapa yang hanya ingin memanfaatkan energimu. Ketiga, berikan perhatian dengan sadar, bukan dengan impuls. Sadar artinya kamu tahu kapan memberi, dan kapan menahan diri. Kadang yang membuat orang semakin menghargai kita bukan seberapa sering kita hadir, tapi seberapa bermakna setiap kali kita hadir. Kamu tidak harus selalu ada setiap waktu, tapi ketika kamu benar-benar hadir, hadir sepenuhnya. Dengarkan, pahami, dan beri energi terbaikmu, lalu kembalilah ke duniamu sendiri. Itulah keseimbangan. Pada akhirnya, hubungan yang sehat selalu memiliki jarak yang cukup untuk dua hal terjadi, kedekatan dan penghargaan. Terlalu dekat, hilang rasa penasaran. Terlalu jauh, hilang koneksi. Kamu harus tahu di mana batas antara keduanya. Kalau kamu bisa mengelola itu, kamu tidak hanya akan terlihat menarik di mata orang lain, kamu juga akan merasa tenang di dalam dirimu sendiri. Karena kamu tahu, kamu bukan lagi seseorang yang memberi perhatian karena takut kehilangan, tapi karena memang punya cinta yang dewasa,
Cinta yang tidak mengorbankan diri sendiri demi diterima. Sekarang kita masuk ke tahap yang paling penting, penerapan. Karena percuma kalau kamu memahami konsepnya tapi tidak tahu bagaimana melakukannya dalam kehidupan nyata. Banyak orang tahu bahwa, jangan kasih semua perhatian, itu benar. Tapi tidak tahu seperti apa bentuknya dalam tindakan sehari-hari. Mereka berpikir, tidak memberi perhatian, berarti harus pura-pura cuek, sengaja mengabaikan, atau bersikap dingin agar terlihat kuat. Padahal, yang saya maksud bukan itu. Yang saya maksud adalah mengelola cara kamu menyalurkan energi emosionalmu dengan bijak dan terarah. Kamu tidak perlu berubah menjadi orang yang tidak peduli. Kamu hanya perlu mengubah fokusmu dari ingin disukai menjadi ingin bernilai. Karena ketika kamu terlalu berusaha disukai, kamu akan melakukan apapun untuk diterima. Tapi ketika kamu berfokus menjadi seseorang yang bernilai, kamu tidak butuh semua orang untuk menyukaimu. Cukup orang yang tepat yang bisa menghargai versi terbaik dari dirimu. Langkah pertama untuk menerapkannya adalah belajar menunda reaksi. Setiap kali kamu ingin langsung membalas pesan, berhenti sejenak. Tanyakan pada dirimu, apakah saya membalas karena ingin berkomunikasi, atau karena takut kehilangan perhatiannya? Kalau kamu membalas karena dorongan takut, maka kamu sedang kehilangan kendali atas emosimu. Tapi kalau kamu membalas karena kamu benar-benar ingin melanjutkan percakapan, maka itu keputusan yang sadar. Menunda reaksi bukan berarti kamu bermain peran. Tapi kamu sedang memberi ruang bagi dirimu untuk berpikir dengan tenang, agar setiap tindakanmu tidak lahir dari rasa cemas. Kadang, ketenangan yang kamu tunjukkan justru membuatmu lebih menarik. Karena di dunia yang serba cepat ini, orang yang tenang adalah langka. Dan seperti yang kita tahu, yang langka itu selalu bernilai tinggi. Langkah kedua, jangan selalu menjadi yang tersedia. Kalau setiap kali dia menghubungimu kamu langsung menjawab, setiap kali dia minta bantuan kamu langsung datang, maka kamu sedang menurunkan nilai kehadiranmu. Cobalah sesekali berkata, "Maaf, saya lagi sibuk," tanpa merasa bersalah. Kamu tidak sedang menolak dia. Kamu sedang menegaskan bahwa hidupmu juga penting. Kamu sedang mengirim pesan halus, bahwa waktumu berharga, dan orang lain harus menghormatinya. Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu punya prioritas, orang akan menyesuaikan diri dengan ritmemu. Tapi kalau kamu selalu mengikuti ritmenya, kamu akan kehilangan arah dalam hidupmu sendiri. Langkah ketiga, miliki kehidupan yang menarik di luar hubungan. Banyak orang kehilangan daya tarik karena hidupnya hanya berputar di sekitar seseorang. Padahal, manusia paling menarik adalah mereka yang punya dunia sendiri, dunia yang hidup, berkembang, dan punya arah. Punya hobi, cita-cita, rutinitas yang bermakna, dan lingkungan sosial yang mendukung. Kamu tidak perlu menjadi seseorang yang sempurna, tapi jadilah seseorang yang hidup penuh makna. Karena ketika kamu punya hal-hal yang kamu cintai di luar hubungan, kamu tidak akan mudah kehilangan jati diri ketika seseorang menjauh. Ada satu prinsip yang saya pegang. Semakin sibuk kamu memperbaiki dirimu, semakin sedikit waktu kamu memikirkan orang yang tidak menghargaimu. Itu bukan sikap egois. Itu bentuk penghormatan terhadap hidupmu sendiri. Orang yang benar-benar mencintaimu akan mengagumi kesibukanmu, bukan menuntut untuk selalu jadi prioritas. Mereka tahu bahwa seseorang yang punya tujuan jelas adalah pasangan yang kuat. Jadi, jangan takut terlihat sibuk. Justru dari kesibukan itu, kamu menumbuhkan nilai dan wibawa yang alami. Langkah keempat, kendalikan ekspektasi. Banyak orang merasa kecewa karena mereka memberi perhatian dengan harapan akan dibalas sama besar. Tapi kenyataannya, kamu tidak bisa mengontrol respons orang lain. Yang bisa kamu kontrol hanyalah niat dan batasanmu sendiri. Berikan perhatian seperlunya, tanpa ekspektasi berlebihan. Kalau dia merespons dengan baik, syukuri. Kalau tidak, tarik diri dengan tenang, bukan dengan drama. Ketenangan adalah senjata yang paling kuat dalam hubungan. Karena orang yang tenang menunjukkan bahwa dia tidak bergantung secara emosional, dan itu menandakan kematangan. Langkah kelima, jangan mendefinisikan nilai dirimu dari respon orang lain. Kalau seseorang mulai menjauh, itu tidak berarti kamu kurang menarik. Bisa jadi memang dia bukan orang yang sefrekuensi denganmu. Kamu tidak harus memaksa seseorang untuk melihat nilaimu. Orang yang tepat akan melihatmu bahkan tanpa kamu berusaha keras menunjukkannya.
Dan kalau dia tidak melihatnya, tidak apa-apa. Karena kamu tidak kehilangan siapapun. Kamu hanya membiarkan seseorang yang tidak mampu menghargaimu pergi dari hidupmu. Sekarang bayangkan ini. Kamu berhenti berusaha keras mencari perhatian. Kamu mulai fokus memperbaiki diri, bekerja lebih dalam, menumbuhkan potensi, dan menjalani hari-harimu dengan penuh arah. Tanpa kamu sadari, aura kehadiranmu mulai berubah. Kamu menjadi lebih percaya diri, lebih berwibawa, lebih tenang. Dan anehnya, orang-orang mulai tertarik. Bukan karena kamu berusaha menarik, tapi karena kamu berenergi menarik. Energi seseorang yang tidak lagi memohon perhatian, tapi sudah menjadi sumber perhatian itu sendiri. Itulah titik baliknya. Ketika kamu berhenti berlari di belakang seseorang, kamu mulai berjalan di jalur hidupmu sendiri. Dan disitulah magnetmu tumbuh secara alami. Kamu tidak perlu lagi bertanya, kenapa dia tidak membalas? Atau, kenapa dia tidak menghargai saya? Karena fokusmu bukan lagi tentang dia, tapi tentang bagaimana kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Pada akhirnya, prinsip, jangan kasih dia semua perhatian, bukan tentang menahan kasih sayang. Ini tentang menata arah kasih sayangmu. Karena cinta yang bijak bukan tentang memberi segalanya kepada satu orang, tapi tentang memberi dengan sadar, tanpa kehilangan jati diri. Jadi mulai hari ini, beranilah untuk menahan sedikit. Biarkan dia merasakan keheninganmu. Biarkan dia mencari kehadiranmu. Biarkan rasa penasaran itu tumbuh. Karena justru di saat kamu tidak terlalu berusaha, disitulah kamu terlihat paling memikat. Dan yang paling penting, biarkan dirimu menjadi seseorang yang tetap punya cahaya, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Karena ketika kamu bersinar dari dalam, kamu tidak lagi butuh siapapun untuk menyalakanmu. Kamu tahu, kadang dalam hidup ini kita terlalu sibuk mencari cinta, sampai lupa mencintai diri sendiri. Kita terlalu sibuk ingin dimengerti, sampai lupa memahami diri kita lebih dulu. Kita ingin orang lain hadir untuk kita, tapi jarang sekali kita hadir penuh untuk diri kita sendiri. Dan ironisnya, ketika kita mulai memberi perhatian yang berlebihan pada seseorang, bukan cinta yang tumbuh, tapi ketergantungan. Padahal cinta sejati tidak pernah tumbuh dari ketergantungan. Ia tumbuh dari dua jiwa yang sama-sama kuat, yang saling menghargai tanpa saling mengikat secara berlebihan. Jadi mulai sekarang, berhentilah memberikan semua perhatianmu kepada seseorang yang bahkan tidak berusaha memahami hatimu. Simpan sebagian untuk dirimu sendiri. Bukan karena kamu egois, tapi karena kamu sadar, energi dan cinta yang kamu miliki adalah hal yang berharga. Dan orang yang tepat, dia tidak butuh kamu untuk selalu membuktikan apa-apa. Dia akan menghargaimu bahkan ketika kamu diam, karena dia tahu nilai kehadiranmu lebih dari sekadar perhatian. Kalau kamu merasa video ini membuka sedikit wawasan baru, jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tentu saja subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Karena di channel ini, kita tidak hanya bicara tentang cinta, tapi juga tentang bagaimana menjadi manusia yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih berkelas dalam berpikir maupun bersikap. Ingatlah satu hal, perhatian itu indah, tapi hanya kalau kamu juga menyisakannya untuk dirimu sendiri.